Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini Al-Faqir akan membahas tentang bagaimana cara membaca alif di dalam Al-Quran yang tidak berharokat atau hamzah wasal, tepatnya hamzah wasal yang bentuknya alif yang tidak berharokat. Perlu diketahui bahwasanya di Al-Quran Mushaf Madinah, hamzah wasal ditandai dengan di atas alif ada huruf shad kecil yang ekornya dipotong. Ini contohnya seperti dalam surah Al-Fatihah. Alif seperti ini yang di atasnya ada shad kecil yang terpotong ekornya ini merupakan hamzah wasal. Ya, ini Ar-Rahman, ini hamzah wasal. Ya. Sementara di Mushaf Madinah, alif yang bukan hamzah wasal yaitu hamzah qata itu ditandai dengan di atas alif atau di bawah alif itu ada tulisan huruf hamzah, seperti di kalimat iyyaka ini di bawah alif ada ada huruf hamzah di bawah. Ini merupakan hamzah qata. Sekali lagi, alif yang di atasnya ada tulisan shad ini merupakan hamzah wasal. Kalau hamzah qata itu pasti ada harokatnya. Sementara hamzah wasal kalau dia berada di awal kalimah atau awal ayat itu di Mushaf Madinah tidak diberi harokat sama sekali. Sementara kalau di Mushaf Indonesia itu terkadang dikasih harokat, terkadang juga tidak dikasih harokat. Namun kebanyakan diberi harokat untuk memudahkan orang Indonesia membacanya. Tetapi di beberapa tempat hamzah wasal di Mushaf Indonesia tidak diberi harokat, seperti di ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 27. Ya, ini ada hamzah wasal ya, berupa alif, itu tidak ada tanda shad kecil dan juga tidak ada harokatnya. Bagaimana cara membacanya? Untuk mengetahui bagaimana tata cara membacanya, ada 4 kategori. Ada 4 kategori ketentuan hamzah wasal di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kalimat yang berupa al-ta'rif, baik itu al-syamsiyah maupun al-qamariyah, itu pasti hamzah wasalnya dibaca fathah, seperti di ayat ini alladzina. Nah, ini ada al-ta'rifnya alladzina, tidak mungkin kita membaca illadzina atau ulladzina, pasti berupa berharakat fathah yaitu alladzina. Begitu pula dengan seperti di ayat ini alhamdu, tidak mungkin ilhamdu. Ya, ini ada alnya, terus ada al lagi, ini pasti ar-Rahman. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu kata-kata yang berupa simai yang jumlahnya 7, seperti ibnu, ibnatu, imru'un, imru'atun, isnani, isnatani, ismu.
itu semuanya hamzah wasolnya pasti dibaca kasroh kalau kita hendak membaca di awalnya. Seperti di ayat ini ada kata ismuhu, ya, ini pasti dibaca kasroh. Jadi ismuhul, bukan asmuhul, tetapi ismuhul dibaca kasroh. Kecuali kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah wasolnya tidak dibaca, menjadi minhusmuhul. Contoh yang lain ada imro'atu. Jadi kalau kita membaca imro'atu sebagai awal, maka ini hamzah wasolnya pasti berharokat kasroh, yaitu imro'atu imron. Tetapi karena di ayat ini disambung dengan kata sebelumnya, maka hamzah wasolnya tidak terbaca, sehingga kita membacanya idz qalatim imro'atu. Contoh berikutnya ada faqalu banu alaihim. Faqalu banu alaihim. Kalau kita membaca kalimat ibnu di awal, maka hamzah wasolnya, alifnya ini pasti dibaca kasrah menjadi ibnu alaihim. Tetapi karena ini disambung dengan kalimat sebelumnya, maka menjadi faqalu banu alaihim. Itu ketentuan yang kedua. Sekarang kategori yang ketiga, ya ini kebanyakan di ayat Al-Quran, atau dapat dikatakan sebagai rumus yang umum karena jumlahnya banyak sekali, yaitu menghadapi kata fiil ataupun isim, seperti contoh di ayat ini, maka kita perhatikan huruf yang ketiga. Alifnya ini sebagai huruf pertama, shinnya huruf kedua, dalnya huruf ketiga. Perhatikan kalimat-kalimat yang berwarna biru ini: usdud, uqtulu, ijtabahu, ittabi'u, islauha, irja'i. Nah, ini terhadap kalimat seperti ini berlaku rumus jika huruf ketiganya dhammah, maka alifnya atau hamzah wasolnya pasti dibaca dhammah. Jika huruf ketiganya berupa fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya yang berbentuk alif ini pasti dibaca kasroh. Pada ayat ini usdud, huruf ketiganya adalah dal yang berharokat dhammah, maka alif ini dibaca dhammah menjadi usdud bihi azri. Ayat berikutnya kita perhatikan huruf ketiganya, yaitu berupa ta yang berharokat dhammah, maka alifnya pasti dibaca dhammah menjadi uqtulu. Contoh berikutnya yaitu ijtabahu. Huruf ketiganya yaitu berupa huruf ta yang berharokat fathah, pasti alifnya berharokat kasroh, sehingga kita membacanya ijtabahu. Kalau kita membacanya disambung dengan kalimat sebelumnya, maka alifnya ini tidak berharokat, menjadi syakiran li an'umihi jtabahu. Ayat berikutnya yaitu ittabi'u. Ini perhatikan pada huruf ketiga,
ini ada huruf yang bertasydid, yaitu ta. Ini menunjukkan bahwasanya di situ ada dua huruf yang digabung menjadi satu. Ya. Yang tak pertama berharokat sukun, tak yang kedua berharokat fathah. Dengan demikian maka huruf ketiganya adalah ta yang berharokat fathah. Maka kita membaca ittabi'u. Tidak boleh attabi'u atau uttabi'u, tapi harus ittaba'u karena huruf ketiganya adalah ta yang berharokat fathah. Berikutnya ada kalimat islauha. Ya, huruf ketiganya adalah lam yang berharokat fathah. Maka alifnya pasti dibaca kasroh menjadi islauha. Berikutnya ada kalimat irji'i. Huruf ketiganya adalah huruf jim berharokat kasroh. Maka alifnya atau hamzah wasolnya pasti dibaca kasroh menjadi irji'i. Tidak mungkin arji'i atau urji'i, pasti irji'i. Kategori yang keempat yaitu kategori yang sifatnya gharib atau asing, yang tidak berlaku rumus di atasnya, yaitu pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Ini ayatnya, itu ada kalimat ituni. Meskipun ini huruf ketiganya berharokat dhammah, yaitu ta berharokat dhammah, akan tetapi bukan berarti kita membacanya utuni. Ya. Ini huruf yang gharib, ya, kalimat yang gharib. Ya. Cara membaca kalimat ini adalah dengan cara merubah hamzah menjadi ya, menjadi ituni. Kenapa bisa berubah demikian? Karena ini melalui proses perubahan yang kita bisa memahaminya apabila kita belajar ilmu shorof. Ada perubahan-perubahan. Kenapa demikian? Namun untuk orang awam, kita ingat saja di surah Al-Ahqaf ini ada bacaan gharib, ya, yaitu kalimat ituni. Kalau kita baca di awal, kita harus membacanya ituni. Akan tetapi kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, maka kita membacanya fis samawati tuni. Demikian pembahasan cara membaca hamzah wasol. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.